Ya ahlimul khatami minal badani, hadir hadir hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu untuk bersilaturahmi, bertatap muka, dan saling mendoakan atau doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas saking walasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di malam yang berbahagia ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan semua saudara-saudaraku, intinya saling mengingatkan karena kita tidak lepas dari salah maupun dosa. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena apapun yang diperintah oleh Allah itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, dan semua yang dilarang oleh Allah itu adalah hal yang buruk untuk diri kita sendiri. Kita dilarang untuk minum minuman keras, itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita meminum minuman keras, pikiran sehat dibuat gila. Kita dilarang untuk makan babi. Menurut ilmu kedokteran yang saya ketahui juga, di dalam daging babi itu mengandung sebuah seperti cacing begitu, dan cacing itu tidak akan pernah bisa mati walaupun dimasak dengan suhu yang sangat tinggi sekali. Selain itu, DNA babi dan DNA manusia itu hampir ada kesamaan begitu. Intinya yang saya baca, saya tidak tahu dengan pasti, jadi kalau salah ya mohon dimaafkan. Yang pernah saya baca di artikel tentang kesehatan, bahwa ketika babi itu mempunyai penyakit dan kita memakan daging babi, penyakit yang ada di dalam babi tadi bisa berpindah ke dalam diri kita karena hampir ada kesamaan di organ-organnya tadi, itu yang tadi saya baca itu. Tapi kalau ada salahnya, yang jelas saya mohon maaf. Tapi yang jelas begini, bahwa semua yang dilarang Allah itu pasti ada mudaratnya, ada hal-hal yang memang di situ tidak baik. Contoh, ketika kita dilarang untuk meminum minuman keras, kita dilarang untuk mencuri, kita dilarang untuk menipu, kita dilarang untuk berzina, kita dilarang untuk berjudi. Semua hal tadi apabila dilakukan itu akan merugikan diri kita sendiri. Dan semua yang diperintah Allah sejatinya untuk kebaikan diri kita sendiri. Apakah itu zakat, sholat, haji, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Ketika Allah meminta kita untuk bersedekah, sejatinya sedekah itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita bisa berpikir, ketika kita menginginkan satu karung atau bahkan satu truk jagung, itu kita harus membuang, kita harus merelakan jagung yang kita punya satu genggam ini untuk ditanam di dalam tanah. Nanti munculnya akan insya Allah akan banyak sekali. Seperti halnya ketika kita bersedekah, walaupun kita butuh sekali uang, jadi orang bersedekah itu nggak harus orang yang mempunyai uang. Orang yang tidak mempunyai uang dan mau bersedekah itu luar biasa sekali. Ketika kita mensedekahkan, sejatinya sedekah itu tidak membuat kita miskin, tetapi menjadikan diri kita kaya, insya Allah. Bukan hanya kaya bersifat dunia, tetapi juga bersifat batiniah, menyehatkan diri kita, insya Allah menenangkan batin kita, dan insya Allah membuat diri kaya di dunia dan akhirat. Dan itu menjadi keyakinan bagi diri saya, dan insya Allah itu sudah saya buktikan. Suatu ketika saya belum punya rumah, saya sama sekali belum punya rumah, saya masih mengontrak, karena ketika saya datang ke desa kami, ke desa kita itu di Blitar, saya hanya membawa uang 700.000. Itu ketika itu pun uang itu saya gunakan untuk, karena dianjurkan oleh abah saya ketika di situ untuk datang ke Blitar, saya hanya membawa uang 700.000 jalan kaki dari Ngawi ke Blitar. Dan ketika uang 700.000 itu tidak boleh saya gunakan untuk pribadi saya.
Jadi ketika untuk pribadi saya, di situ saya harus bekerja, maka saya mencari rongsok. Nah, uang 700.000 itu bukan untuk kehidupan saya, tetapi untuk anak yatim. Ketika ketemu orang-orang yang membutuhkan harus diberikan. Jadi intinya saya sama sekali nggak membawa uang ketika saya datang ke Blitar. Nah, ketika saya datang ke Blitar, saya membuat usaha, sama sekali belum mempunyai rumah. Ketika itu istri saya bilang bahwa ingin sekali mempunyai rumah, sebab itu kita menabung sampai sekian lama, tetapi juga belum dapat. Sampai beberapa tahun kita belum dapat tabungan kita, sampai kita bekerja bertahun-tahun, kalau tidak salah 5 tahun saya bekerja itu belum mendapatkan rumah, belum mampu untuk membeli rumah. Ketika itu ada mertua saya atau ibu dari istri saya yang di sana juga belum punya rumah, dan istri saya ketika itu mengatakan kepada saya bahwa ini ibu belum punya rumah dan rumahnya ini mohon maaf sudah mau roboh begitu. Setelah itu saya berkata kepada istri saya bahwa ini ada uang segini, ini bagaimana? Apakah kita simpan untuk tabungan kita beli rumah, atau kita berikan dulu untuk membangun rumah ibu kita yang berada di kampung? Nah, dari situ beliau menjawab, istri saya menjawab, ini lebih baik kita buatkan rumah dulu untuk ibu, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan untuk diri kita. Dari nasihat beliau, akhirnya uang yang saya tabung selama 5 tahun itu saya berikan untuk mertua saya untuk membuat rumah di kampung. Dan demi Allah, demi Rasulullah, ketika saya memberikan uang tabungan saya 5 tahun untuk membangun rumah ibu saya yang berada di kampung, dalam jangka waktu 1 tahun bukan hanya mampu untuk membuat rumah, bukan hanya mampu untuk membeli rumah, tetapi alhamdulillah juga bisa untuk membeli berbagai macam, termasuk usaha saya alhamdulillah berkembang dan mempunyai beberapa kendaraan. Itu Masya Allah luar biasanya sedekah itu. Jadi tidak ada keraguan sama sekali di dalam sedekah, dan Masya Allah luar biasa di dalam sedekah tersebut. Oleh sebab itu untuk semua saudara-saudaraku, insya Allah dan saya hakul yakin ketika kita bersedekah itu bukan membuat diri kita menjadi miskin, tetapi membuat diri kita menjadi kaya. Dan sedekah ini tidak hanya orang yang beriman, yang bertakwa, atau dalam arti untuk orang muslim Islam saja. Saya mempunyai sebuah rekan kerja, beliau mohon maaf, beliau juga mempunyai usaha judi begitu di wilayah Batam begitu. Beliau ini non muslim dan beliau berkata kepada saya, kenapa tempat judinya beliau ini, judi beliau ini mohon maaf, ini tidak bisa berhasil seperti punya teman-temannya yang lain. Beliau ini non muslim, mungkin kalau bagi agama beliau judi ini tidak masalah. Beliau minta saran kepada saya, dan iseng-iseng, wallahi ini saya katakan, iseng-iseng saya anjurkan, ya sampean bersedekah. Jadi kalau setiap harinya bersedekah, nanti usahanya sampean jalan. Dan ini saya tidak mengada-ngada ya, ini ada buktinya. Ini beliau ini bersedekah setiap harinya, setiap hari itu bersedekah ke orang-orang yang tidak mampu di sekitar situ. Dan Masya Allah usahanya ini jaya, usahanya ini besar. Allahu a'lam dosa apa enggak saya tidak tahu saya. Tetapi pada intinya hikmahnya, iktibarnya ialah bahwa sedekah ini Masya Allah diamalkan oleh siapapun akan memberikan kemanfaatan. Seperti hanya orang yang menanam. Orang yang menanam ini tidak harus orang muslim atau non muslim. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang menanam saja. Orang-orang kafir menanam atau non muslim menanam tanaman di tanah, itu pun juga ditumbuhkan oleh Allah. Karena luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita ini. Intinya bahwa saya tidak menganjurkan panjenengan untuk judi ya. Judi saya katakan bahwa semua yang dilarang Allah itu akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi intinya bahwa ketika seseorang melakukan apa yang diperintah Allah, sejatinya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu lakukan hal yang baik seperti yang diperintah Allah, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Dan saya mohon maaf untuk semua saudara kalau ada hal yang mungkin tidak berkenan, bahwa sebenarnya apapun yang diperintah Allah itu untuk kebaikan diri kita sendiri, termasuk sholat, termasuk sedekah dan lain sebagainya, Masya Allah. Dan ini saudara-saudaraku semuanya, pintar-pintarlah mengambil hikmah. Itu saya yakin bahwa
saudara-saudaraku dimanapun berada, ini orang-orang yang pintar. Saya yakin warga negara Indonesia ini adalah masyarakat yang pintar yang bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang dilihat, karena sejatinya semua yang kita lihat ini adalah guru. Semua yang ada di alam semesta ini adalah guru untuk kita berpikir, bahwa ketika seseorang bisa menggunakan pikirannya tentu dengan hati yang sehat, insya Allah bisa mengambil hikmah dari sesuatu, entah itu kotoran, entah itu tanaman, entah itu apapun yang dilihat, itu adalah pelajaran untuk diri kita. Oleh sebab itu pintar-pintarlah di dalam mengambil sebuah hikmah di dalam apa yang kita lihat. Jangan hanya mengandalkan pikiran yang terbawa atau terkungkung oleh hawa nafsu. Jadi ketika kita sholat, jangan bangga dengan sholat kita lalu kita membenci orang yang tidak sholat. Jangan membenci orang yang melakukan maksiat, tetapi rangkul dan doakan mereka yang melakukan maksiat, karena belum tentu mereka yang bermaksiat itu akan disiksa oleh Allah, dan kita yang selalu beribadah ini akan dimuliakan oleh Allah. Untuk semua saudara-saudaraku, yang terpenting hati, jaga hati ya. في الأسماء والصفات